Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peran mahasiswa dan pelajar dalam perubahan politik dan tata negaraan politik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lumayan Review, nomor presensi 7 sebagai materi sebuah muda. Saya Dimas Arya Prasetya, absensi 10 sebagai materi masa orde baru. Saya Kalifatur Romania, nomor presensi 9, mendapatkan materi masa akhir orde lama. Saya Bukanasa Yudhistira, presensi 8, mendapatkan materi masa kemerdekaan. Saya Alna Ananta, presensi 6, mendapatkan materi masa gerakan kemerdekaan. Berikut penjelasannya. Pertama itu ada masa pergerakan nasional. Hari Kebangkitan Nasional ini muncul dari lahirnya organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan rakyat pertama di Indonesia. Peringatan Harkitnas setiap tanggal 20 Mei ditetapkan oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1948. Selanjutnya, periode pergerakan nasional di Indonesia dimulai sejak lahirnya Budi Utomo pada 1908 hingga keruntuhan pemerintah kolonial Belanda. Dalam periode tersebut, perjalanan sejarah bangsa Indonesia diwarnai dengan upaya melepaskan diri dari belenggu penjajah untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Periode masa pergerakan nasional. Yang pertama, pada masa pergerakan nasional, Indonesia masih menunjukkan gerakan nasional yang bersifat komparatif, bekerja sama dengan penjajah, dan moderat menggunakan organisasi modern. Pada masa ini, beberapa organisasi yang terbentuk belum menunjukkan tujuannya secara tegas untuk mencapai Indonesia merdeka, hanya memajukan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, periode pertengahan merupakan awal munculnya organisasi politik yang secara terang-terangan berani menunjukkan tujuannya mencapai Indonesia merdeka. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kongres yang telah dilaksanakan, maupun kritikan yang dituliskan melalui media cetak. Organisasi-organisasi pada periode ini meliputi Indian Sparks, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Wanita. Yang ketiga, masa perjuangan radikal merupakan periode ketika organisasi pergerakan nasional semakin berani menunjukkan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan juga menolak bekerjasama non-komparatif dengan pemerintah kolonial Belanda, karena bagi mereka hal itu akan sia-sia saja. Yang keempat, masa perjuangan bertahan muncul setelah muncul pemikiran baru di kalangan kaum pergerakan nasional Indonesia bahwa gerakan radikal sulit untuk dilakukan. Hasilnya pun tidaklah sebaik yang diharapkan. Oleh karena itulah terjadilah pergantian strategi perjuangan untuk lebih menahan diri dan tidak radikal lagi dalam gerakan-gerakannya. Peran masa pergerakan nasional. Yang pertama, menyebarkan dan membangkitkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat Indonesia melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, pidato, rapat, dan diskusi. Yang kedua, menyelenggarakan dan menggalang berbagai aksi protes, demonstrasi, mogok kerja, boikot, sabotase, pemberontakan, dan lain-lain terhadap kebijakan-kebijakan kolonial Belanda yang merugikan dan menindas rakyat Indonesia. Yang ketiga, membentuk dan mengembangkan jaringan kerjasama dan koordinasi antara organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berbeda latar belakang, tujuan, sasaran, strategi, dan cakupannya, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Yang keempat, membentuk dan mengembangkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang bersifat inklusif, representatif, demokratis, nasionalis, yang maupun menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia secara luas dan utuh. Pengaruh masa pergerakan nasional. Yang pertama, muncul kesadaran untuk mengakhiri penderitaan. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajahan. Yang ketiga, bersatunya bangsa Indonesia. Yang keempat, lahirnya golongan terpelajar. Yang kelima, perlawanan lebih terarah. Masa Sumpah Pemuda.
Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera atau Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Roekan, Jong Islam Medan, Jong Batakbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Organisasi Budi Utomo. Budi Utomo, organisasi modern pertama, menginspirasi gerakan nasionalis di Indonesia. Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 20 Mei 1926 menjadi titik penting bersatunya pemuda dari berbagai organisasi menentang kolonialisme. PPPI di Indonesia dan PI di luar negeri merupakan bagian dari perjuangan nasionalisme Indonesia. Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II menetapkan Sumpah Pemuda dan bendera merah putih. Sumpah Pemuda mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mewakili nasionalisme sebagai kesatuan sosial dan politik dengan kesamaan bahasa, budaya, dan tujuan. Sumpah Pemuda juga mencerminkan tekad bersatu tanpa memandang perbedaan. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah ikrar pemuda Indonesia untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Dibacakan dalam Kongres Pemuda II, diperingati setiap tahun sebagai Hari Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Ketuanya Suekondo Jojo Puspito, PPPI. Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Jong Java. Sekretaris Muhammad Yamin, Jong Sumatera Nenbon. Bendahara Hamid Syarifuddin, Jong Batasbon. Pembantu 1 Juan Muhammad JJ, Jong Islam Nenbon. Pembantu 2 RKJ Sengkana Pemuda Indonesia. Pembantu 3 RCL Senduk, Jong Celebes. Pembantu 4 Jones Lemena, Jong Ambon. Pembantu 5 Roji Jenny Sued, Pemuda Kaum Betawi. Pengaruh dan peran. Sumpah Pemuda memiliki pengaruh besar bagi mahasiswa dan pelajar karena mengandung semangat persatuan dan kesatuan, memupuk rasa nasionalisme, dan menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai lambang identitas bangsa. Hal ini dapat memotivasi mereka untuk menjaga persatuan, cinta tanah air, dan menghargai perjuangan para pahlawan dalam membangun Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki peran penting bagi mahasiswa dan pelajar dalam membentuk kesadaran nasionalisme, semangat persatuan, dan cinta tanah air. Sumpah Pemuda mendorong mereka untuk menghargai keberagaman, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Hal ini menciptakan generasi yang memiliki identitas nasional kuat dan berkomitmen pada membangun Indonesia. Saya, Bunga Naswa Yulistia, presensi 8 akan menjelaskan tentang masa kemerdekaan. Salah satu gerakan mahasiswa dan pelajar yang signifikan dalam perubahan politik dan tata kenegaraan Indonesia masa kemerdekaan adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Gerakan ini memiliki peran penting dalam membentuk arah politik dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta kesejahteraan rakyat pada era awal kemerdekaan. Pengaruh dan peran. Pengaruh mahasiswa dan pelajar dalam perubahan politik dan tata kenegaraan politik Indonesia masa kemerdekaan sangat besar. Mereka menjadi pionir pergerakan nasional, menyuarakan keinginan rakyat, serta terlibat aktif dalam pembentukan negara dan konstitusi. Kontribusi intelektual, semangat patriotisme, dan pemikiran mereka membentuk arah perjalanan politik Indonesia setelah merdeka. Peran mahasiswa dan pelajar dalam perubahan politik dan tata kenegaraan politik Indonesia masa kemerdekaan sangat penting. Mereka menjadi agen perubahan dengan kontribusi dalam gerakan nasional, pemikiran politik, dan pembentukan ideologi negara. Peristiwa Rengas Dengklok. 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua.
Soekarno dan Hatta tidak setuju dengan desakan para pemuda. Terjadi perdebatan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Hatta menyampaikan keputusan bahwa mereka menolak usulan pemuda dengan alasan perlunya perhitungan lebih cermat dan akan timbul banyak korban jiwa dan harta. 16 Agustus 1945, penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Para pemuda yang merasa tidak puas dengan jawaban Hatta kembali ke markas dan menyiapkan rencana baru, yaitu menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Soebardjo yang pada malam sebelumnya turut hadir dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua berupaya mencari Soekarno. Ia berkeliling ke beberapa lokasi termasuk markas Jepang, namun tidak ada. Dia curiga para pemuda di balik raibnya Soekarno dan Hatta. Segera ia menghubungi Wikana. Dari Wikana, Soebardjo mendapat informasi bahwa Soekarno dan Hatta disekap di Rengas Dengklok. Pagi itu juga, Soebardjo menuju Rengas Dengklok. Pemuda bersikukuh tak mau melepaskan Soekarno-Hatta, kecuali ada jaminan kemerdekaan. Setelah melalui perdebatan yang panjang, teks proklamasi akhirnya selesai dibuat habis subuh. Proklamasi yang awalnya akan dilangsungkan di lapangan Ikada, namun dengan pertimbangan keamanan maka diputuskan dibacakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Masa akhir Orde Lama. Masa akhir Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk pada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung selama kurang lebih 22 tahun pada tahun 1945 sampai 1966. Istilah Orde Lama sejatinya belum ada saat Soekarno menjabat sebagai presiden. Istilah ini baru dimunculkan pada Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Adapun kekuasaan Orde Lama berakhir pada tahun 1967 setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Selanjutnya yaitu kondisi politik yang kacau. Kondisi politik yang kacau, Super Semar adalah tanda berakhirnya era Orde Lama dan beralih menuju Orde Baru, yaitu pada tahun 1967 sampai 1998. Super Semar disebut dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Tujuan Super Semar adalah untuk mengatasi konflik kala itu, yakni peristiwa Gerakan 30 September atau G30S yang mengakibatkan terbunuhnya 7 jenderal TNI pada 30 September 1945 hingga 1 Oktober 1945. Tentara menuding bahwa PKI yang menjadi dalang di balik peristiwa mengenaskan tersebut. Hal ini kemudian memicu amarah para pemuda anti komunis sehingga membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI pada Oktober 1965. Kami bersama kesatuan-kesatuan lain kemudian menyuarakan protes kepada Soekarno yang dianggap tidak memeriksa lebih lanjut kasus G30S. Memasuki tahun 1966, aksi unjuk rasa semakin gencar setelah inflasi terjadi yang mencapai 600%. Puncak berbagai kekacauan politik di Indonesia adalah ketika masyarakat melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR sampai GR pada 12 Januari 1966 untuk mengajukan 3 tuntunan rakyat yaitu Tritura.
Melihat kondisi ini, Maijen Soeharto meminta Presiden Soekarno untuk memberikan surat perintah agar keadaan bisa dikendalikan di bawah mandatnya. Permintaan itu lalu ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada sore setelah dirilisnya Supersmar. Maijen Soeharto langsung memutuskan lewat surat keputusan Presiden nomor 1 atau 3 1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS atau PBR. Keberadaan Supersemar secara otomatis semakin melemahkan posisi Presiden Soekarno yang ketika itu mulai kehilangan kepercayaan di mata rakyat. Dalam sidang MPRS 27 Maret 1968, Maijen Soeharto diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Presiden Soekarno. Kala itu Presiden Soekarno menghabiskan sisa umurnya sebagai tahanan rumah di Wisma Yaso atau Museum Satria Mandala di Jakarta Selatan 11 Maret 1966 bertempat di Istana Bogor. Masa akhir Orde Baru. Pada masa Orde Baru di Indonesia, peran mahasiswa dan pelajar memegang peranan penting dalam menghadapi dinamika politik dan ketatanegaraan. Mahasiswa tidak hanya menjadi peserta aktif dalam demonstrasi, tetapi juga agen perubahan yang membawa semangat reformasi politik dan kebebasan berpendapat. Selanjutnya ada peran-peran mahasiswa dan pelajar. Yang pertama, sebagai agen perubahan, mahasiswa bukan hanya berpartisipasi dalam aksi jalanan, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Baru. Yang kedua, ada intelektual kritis. Mereka bukan hanya terlibat dalam demonstrasi, tetapi juga merancang dan menyebarkan gagasan kritis, membuka ruang diskusi mengenai perubahan politik yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai pilar pembentuk opini publik. Kontribusi mahasiswa membentuk opini publik, menciptakan momentum untuk perubahan melalui penyebaran ide dan pandangan kritis. Yang keempat, ada jembatan dengan masyarakat. Mahasiswa berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan elit politik, mengartikulasikan aspirasi masyarakat yang mungkin sulit diungkapkan secara langsung. Dampak jangka panjang. Yang pertama, reformasi politik 1998. Peran mahasiswa membuka jalan bagi perubahan politik signifikan pada tahun 1998, mengakhiri era Orde Baru dan membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih inklusif. Yang kedua, pilar fondasi demokrasi. Keterlibatan mahasiswa menjadi pilar penting dalam membangun fondasi demokrasi di Indonesia, memainkan peran kunci dalam membentuk narasi perjuangan menuju demokrasi dan keadilan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.